Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Delia Hovenberliani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, FKIP Universitas Jember. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan materi kelas 11 SMA, yaitu teks ceramah. Nah, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan ceramah ya. Jadi, apa sih ceramah itu? Ceramah adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada pendengarnya. Setelah mengetahui pengertian ceramah, selanjutnya yaitu jenis-jenis informasi dalam ceramah. Ada 5 jenis informasi dalam ceramah. Jenis pertama yaitu informasi berdasarkan fungsinya. Jadi di dalam ceramah, fungsinya atau tujuannya untuk apa? Apakah memberikan pengetahuan, atau memberikan informasi, atau memberikan edukasi, atau memberikan hiburan kepada pendengarnya. Yang kedua, informasi berdasarkan format penyajian. Seperti yang kita ketahui, zaman dahulu saat berceramah selalu dilakukan secara langsung. Tetapi seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, format penyajian ceramah bisa melalui televisi, siaran radio, YouTube, atau media sosial lainnya. Bahkan, film kartun pun bisa dijadikan sebagai media ceramah. Jenis informasi yang ketiga yaitu informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Di dalam ceramah biasanya dibedakan lokasinya, apakah hanya lingkup kecil, misal ceramah di lingkup RT, ceramah di kelurahan, atau bisa jadi lingkup yang lebih besar, berarti ceramah di kecamatan, ceramah di kabupaten, atau bahkan bisa ceramah di dalam negeri dan luar negeri. Jenis informasi yang keempat yaitu informasi berdasarkan bidang kehidupan. Di dalam kehidupan manusia banyak sekali bidang-bidangnya. Misal, ceramah di bidang pendidikan, ceramah di bidang ekonomi, ceramah di bidang kesehatan, sosial, budaya, hukum, dan lain sebagainya. Dan jenis yang kelima yaitu informasi berdasarkan kepentingan. Jadi di dalam ceramah, kepentingannya untuk apa? Apakah untuk keselamatan pembaca? Berarti ceramah yang disampaikan tentang tata tertib lalu lintas. Nah, itu tadi 5 jenis informasi dalam ceramah. Selanjutnya yaitu struktur teks ceramah. Nah, ada yang tahu struktur teks ceramah ada berapa? Oke, betul ya. Jadi struktur teks ceramah ada 3. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua isi, dan yang terakhir penutup. Di dalam pembukaan ada salam, sapaan, ucapan puji syukur, dan
menyampaikan materi apa yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu isi. Isi berisi inti dari materi yang akan disampaikan. Dan struktur yang ketiga yaitu penutup. Di dalam penutup ada ucapan terima kasih, ucapan minta maaf, kesimpulan, dan salam penutup. Jadi itu tadi struktur dari teks ceramah, yaitu kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama yaitu menggunakan kata sapaan seperti selamat pagi, selamat sore, selamat datang, dan sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang pertama seperti saya, aku. Dan yang ketiga, menggunakan kata ganti orang kedua jamak seperti anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Yang keempat yaitu menggunakan kata yang menunjukkan sebab akibat seperti dengan demikian, oleh karena itu, maka dari itu, dan sebagainya. Yang kelima yaitu menggunakan kata persuasif untuk mengajak seseorang seperti sebaiknya, hendaklah, dan seharusnya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur dalam teks ceramah. Ada yang tahu apa saja sih unsur-unsur dalam ceramah? Oke, baik. Jadi unsur-unsur dalam ceramah ada 5. Yang pertama yaitu penceramah. Penceramah adalah orang yang akan menyampaikan informasi atau pengetahuan kepada halayak umum. Unsur yang kedua yaitu pendengar. Pendengar adalah orang yang mendengarkan ceramah. Nah, biasanya disebut dengan audiens. Unsur yang ketiga yaitu materi. Materi adalah bahan atau informasi yang akan disampaikan saat ceramah. Unsur yang keempat yaitu media. Media adalah alat yang digunakan oleh penceramah saat melakukan ceramah. Biasanya penceramah bisa melakukan ceramah melalui televisi, radio, YouTube, dan media sosial lainnya. Nah, unsur yang terakhir yaitu metode. Metode adalah cara yang digunakan penceramah saat melakukan ceramah. Nah, itu tadi unsur-unsur dalam ceramah. Kemudian, apa saja sih metode dalam berceramah? Nah, ada 4 metode dalam berceramah. Yang pertama yaitu impromptu. Nah, metode impromptu berarti secara spontan atau mendadak. Misalnya, ada seseorang yang tiba-tiba diminta untuk berceramah, padahal belum melakukan persiapan sama sekali. Nah, itu namanya metode impromptu. Metode yang kedua yaitu menghafal. Metode menghafal ini berarti penceramah sudah melakukan persiapan untuk menghafalkan materi yang akan disampaikan saat ceramah. Metode yang ketiga yaitu membaca naskah. Artinya penceramah membaca naskah secara full. Nah, metode yang keempat yaitu ekstemporan. Metode ekstemporan berarti penceramah menggunakan catatan-catatan kecil agar apa yang dibicarakan nanti dapat terstruktur dan
teratur seperti itu. Nah, itu tadi 4 metode dalam berceramah. Selanjutnya, bagaimana sih cara menulis teks ceramah yang baik dan benar? Oke, yang pertama kalian harus menentukan topik. Jadi topik adalah materi apa yang ingin kalian sampaikan. Misalnya kalian ingin menyampaikan topik tentang kesehatan, topik tentang pendidikan, topik tentang ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Setelah menentukan topik, langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan. Jadi, tujuan ceramah kalian itu untuk apa? Apakah untuk memberikan informasi, atau untuk mengajak seseorang, atau untuk menghibur seseorang? Nah, setelah mengetahui tujuannya, langkah yang ketiga yaitu kalian membuat kerangka ceramah sesuai dengan strukturnya. Jadi, kalian harus membuat kerangkanya terlebih dahulu agar nantinya ceramah yang kalian sampaikan dapat teratur dan terstruktur. Dan langkah yang terakhir yaitu kalian mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah paragraf. Nah, itu tadi cara menulis teks ceramah yang baik dan benar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau perbuatan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan barokah. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.